Goresan Aksara, sajikan kisah Amerta. Halo Sobat Dosmaku, kembali lagi bersama kami, jurnalis Dosma. Bersama saya Ayulia yang akan memandu podcast kita di Oke Sip. Nah, tema podcast kita pada kali ini adalah pemaknaan Raina Saraswati dan juga Resigana. Tentunya akan ada narasumber yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita. Nah, narasumbernya tidak asing lagi karena merupakan guru agama Hindu yang ada di SMA Negeri 1 Tembuku. Om Swastiastu Bapak, apa kabarnya? Swastiastu, Astungkara, kabar selalu baik. Astungkara, semoga teman-teman yang menonton juga kabarnya baik-baik saja. Nah, tentunya Bapak sudah tahu bahwa kita sekarang ada podcast yang memiliki tema pemaknaan Raina Saraswati dan juga Resigana. Tentunya kita yang ada di Bali, khususnya agama Hindu, pasti memiliki upacara adat dan juga keagamaan yang sangat banyak. Dan mungkin tidak banyak dari kita yang tahu apa sih Pak tujuan mengapa kita perlu melakukan yang namanya kegiatan atau upacara. Baik, terima kasih Ayulia atas pertanyaannya. Apa sih yang mendasari orang Hindu khususnya yang ada di Bali melaksanakan tentang upacara keagamaan? Sebagaimana yang tertuang di dalam konsep ajaran kita, ajaran agama Hindu, bahwa dasar kita melaksanakan upacara keagamaan, dasarnya adalah Trikerangka dasar agama Hindu itu sendiri. Kemudian secara spesifik Bapak jelaskan bahwa dasar daripada Trikerangka dasar agama Hindu, yang pertama itu ada tattva, merupakan suatu kebenaran. Yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang mencari kebenaran sejati. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar. Sesungguhnya kebenaran itu sangat mendalam. Itulah tattva. Kemudian susila atau etika, adanya sebuah perilaku. Yang selanjutnya ada upacara atau acara. Upacara ini sesungguhnya merupakan suatu gerak atau aktivitas daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam upacara ini ada sebuah konsep yang namanya panca yadnya. 5 hal yang harus kita laksanakan. Yang bertujuan adalah melakukan sebuah upacara demi mencapai sebuah kebahagiaan atau ketentraman, baik dari masing-masing setiap pembagian daripada unsur-unsur pancayanya tersebut. Kemudian apakah Trikerangka dasar agama Hindu ini, jika salah satu aspeknya yang kurang, Bapak yakin itu tidak akan berjalan sebaik ya. Misalkan pelaksanaan niatnya yang tanpa didasari atas kebenaran, maka pelaksanaan niatnya itu tidak akan mencapai tujuan yang sesungguhnya. Suatu contoh, misalkan kita melakukan sebuah yadnya sesa yang terkecil. Kalau seandainya kebenaran atau bagaimana sih sesungguhnya kita menaruh di mana tempatnya, apakah di atas, apakah di bawah, apakah di tengah, itu merupakan sebuah nilai kebenaran yang harus kita ketahui. Kemudian kebenaran kita tahu tanpa dilandasi yang namanya susila atau perilaku. Misalkan contohnya, kita sudah tahu bahwa penempatan seguan misalkan, segehan, sebenarnya dia di bawah. Dengan kita rasa tulus, rasa ikhlas, kita menaruh, mengaturkan, ngayabin, lain sebagainya, ojok-ojok
kita langsung kita taruh, saya taruh aja lah gitu. Itu sudah mencerminkan perilaku dari yang melaksanakan, sudah etikanya sudah kurang. Inilah mengapa Bapak katakan sebagai satu kesatuan yang harus dimiliki oleh seseorang ketika melaksanakan upacara, khususnya upacara pancayatnya. Demikian, Ayu. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa kita perlu melakukan yang namanya upacara karena itu merupakan bagian dari trikrangka dasar yang ada di agama Hindu, mulai dari tatwa yaitu kebenaran, yaitu ada susila, perbuatan baik, dan yang terakhir yaitu upacara yang juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara buana agung atau alam semesta dan juga buana alit atau manusia. Nah, tentunya dekat-dekat ini kita akan melakukan upacara juga yaitu Raina Saraswati. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pemaknaan mengapa kita perlu melakukan upacara Raina Saraswati ini, dan juga mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang sejarahnya. Baik. Sebelum membahas tentang pemaknaan dari Hari Raya Saraswati, Pak pernah membaca sebuah buku yang tentunya ini sebagai suatu referensi ketika kita mau melakukan pelaksanaan Hari Raya Saraswati. Dalam buku tersebut dikatakan tentang mitologi atau sejarah mengapa ada Hari Raya Saraswati. Ya. Singkat ceritanya begini, dikisahkan mengenai Hari Raya Saraswati yang mana pada mulanya di sebuah kerajaan Jalasanggara. Jalasanggara ini dipimpin oleh Dewi Sinta dan Dewi Landep yang bersuamikan Sanghyang Kulegiri dan berputrakan Sang Watu Gunung. Kemudian Sang Watu Gunung bertapa dan mendapatkan sebuah kesaktian yang mampu mengalahkan semua dewa. Artinya atas dasar ketekunan dan keikhlasan daripada Sang Watu Gunung ini, maka ia mendapatkan sebuah anugerah. Selanjutnya, Sang Watu Gunung melakukan pemberontakan karena merasa dirinya sudah memiliki kekuatan yang merasa bahwa keegoan dalam dirinya sudah muncul daripada Sang Watu Gunung. Tentu yang diberontak tidaklah atau tiada lain adalah kerajaan ibunya sendiri, kerajaan Jalasanggara. Nah, setelah melakukan pemberontakan, selanjutnya Sang Dewi Sita tanpa disadari dia mencari kutu di dalam kepala Sang Watu Gunung. Nah, mungkin di sini alam lah yang menjadi saksinya. Mengapa Sang Watu Gunung bisa diketahui oleh Sang Dewi Sinta ia sesungguhnya adalah anaknya sendiri. Kemudian karena merasa Sang Dewi Sita tidak ingin menikah dengan Sang Watu Gunung karena ia sudah dianggap sebagai anaknya. Karena dalam Hindu tidak mungkin kita diajarkan kita menikah dengan anak sendiri. Karena itu sudah merupakan bagian sesuatu yang dilarang.
Disinilah muncul sebuah kebingungan atau bagaimana sih sesungguhnya sang Dewi Sinta mencari jalan keluarnya supaya ia tidak menikah dengan sang Watu Gunung. Sehingga sang Dewi Sita ini kemudian meminta bantuan kepada sang Dewa Wisnu. Kemudian diberikanlah jalan keluar atas doa dan ketulusan daripada sang Dewi Sita. Disuruhlah sang Watu Gunung menikahi Dewi Nawangratih. Disinilah mulai muncul titik-titik problem, titik-titik masalah Dewa Wisnu dengan sang Watu Gunung. Karena kekuatan yang dimiliki oleh sang Watu Gunung, sehingga sang Watu Gunung mampu yang namanya memporak-porandakan atau menghancurkan Wisnu Loka. Tetapi yang namanya dewa tidak mungkin tidak memiliki yang namanya kekuatan. Kemudian disuruhlah sang Dewi Sita oleh Wisnu untuk mencari kelemahan daripada sang Watu Gunung. Karena sang Watu Gunung tidak menyadari bahwa sesungguhnya Dewi Sita itu adalah ibunya, sehingga dia menceritakan. Mungkin karena rasa sayang, rasa tulus mencintai sang Dewi Sita, sang Watu Gunung memberikan alasannya kenapa dia bisa kuat dan apa sesungguhnya yang mampu mengalahkan dirinya. Kemudian diceritakanlah sang Watu Gunung, hanya yang mampu mengalahkan saya adalah ia yang menjelma menjadi kura-kura. Nah, setelah sang Dewi Sita mengetahui bahwa kelemahan sang Watu Gunung, maka Dewi Sita menceritakan semuanya kepada Dewa Wisnu. Sehingga di sanalah terjadi pertempuran kembali. Sehingga karena sudah diketahui kekurangan atau kelemahan daripada sang Watu Gunung ini, situlah muncul kekalahan sang Watu Gunung. Robohlah sang Watu Gunung, meninggal. Sehingga di sanalah muncul ide baru dari semua kerajaan-kerajaan, tentunya mulai membuat sebuah nama-nama uku yang kita kenal di Bali. Uku itu jumlahnya 30. Yang pertama yang mulai dari Dewi Sinta dan sampai yang terakhir adalah sang Watu Gunung. Disinilah mulai muncul tentang Wariga atau dewasa yang memunculkan atau pertemuannya antara Pancawara dan Saptawara, sehingga muncullah yang namanya Hari Saraswati. Ya. Setelah kita mengetahui tentang mitologi atau sejarah daripada Sang Yang Aji Saraswati, barulah kita mulai memasuki yang namanya perayaan Hari Saraswati. Sesungguhnya Hari Raya Saraswati yang mana ia jatuh pelaksanaannya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari yang jatuh pada hari raya Hari Saniscara Umanis Uku Gunung. Perayaan Hari Raya Saraswati merupakan hari
puja walinya Sanghyang Haji Saraswati, yang mana Sanghyang Haji Saraswati sesungguhnya adalah sakti daripada Dewa Brahma. Apa sih sesungguhnya Saraswati itu gitu? Setelah kita tahu bahwa pelaksanaan setiap 6 bulan sekali, harinya kita sudah tahu gitu. Sesungguhnya Hari Raya Saraswati merupakan cikal bakal atau pondasi daripada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu memiliki sifat yang namanya widya, sifat pengetahuan yang nantinya mampu menghantarkan umat manusia kepada jalan kebenaran. Sebab orang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan, ia merupakan sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki pengetahuan, orang yang mau belajar, inilah yang nantinya menjadikan dirinya bekal untuk melangsungkan sebuah kehidupan. Nah, kemudian secara perayaan pelaksanaan Hari Raya Saraswati yang khususnya nanti kita laksanakan nanti pada 13 Sabtu tanggal 13 Juli 13 Juli tahun 2024. Bagi anak-anak atau bagi siswa tentu memiliki buku, memiliki pustaka suci lainnya yang merupakan sebagai sumber pengetahuan. Itulah nanti sesungguhnya kita persembahkan. Kemudian kalau misalkan ada yang punya lontar dan lain sebagainya, itu juga patut kita sucikan. Atau yang memiliki weda patut kita sucikan, karena dasarnya semua adalah dari pengetahuan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini juga merupakan sebuah ranah hal yang penting yang tentunya kita laksanakan daripada rangkaian Saraswati. Setelah pelaksanaan Hari Raya Saraswati yang mana nanti akan dipuput oleh Ratu Pranda, kemudian setelah selesai upacaranya nanti semua siswa akan diberikan tirta atau wangsu pada. Inilah yang nantinya dibawa ke rumah oleh anak-anak supaya pengetahuan itu mampu memberikan pengaliran kepada khususnya siswa-siswa atau siswi yang ada di SMA Negeri 1 Tembuku. Nah, setelah kita mengetahui tentang perayaan Hari Raya Saraswati, selanjutnya atau besoknya itu ada yang namanya Hari Raya Banyu Pinaruh yang jatuhnya pada hari Redite Pahing Sinta. Banyu Pinaruh merupakan sesuatu pemaknaan yang sangat mendalam. Tentunya kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru dan seorang siswa
Memaknai Hari Raya Banyu Pinaruh merupakan sebuah proses daripada penyucian diri. Karena ada sebuah pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang berbahagia. Jangan sebaliknya. Kemudian Somaribek yang jatuh pada hari raya Soma Pon Sinta. Tentu ini bermakna bahwa ilmu pengetahuan menjadikan suatu keluarga memiliki yang namanya kemakmuran. Seperti apa yang sudah Pak katakan tadi, bahwa pengetahuan itu sesungguhnya adalah sumber dari segala sumber yang ada. Maka setelah kita melakukan upacara Somaribek, kemudian selanjutnya ada upacara Sabuh Mas yang jatuh pada Anggara Wage Sinta. Ini pengetahuan bermakna bahwa pengetahuan itu ibaratkan sebagai sebuah emas. Ya. Bagaimana kita melihat unsur nilai emas? Kalau kita lihat, dia memiliki cahaya atau aura yang memancarkan sebuah kemuliaan. Tetapi jangan juga terlalu banyak menggunakan emas gitu. Nanti malah lucu kelihatan. Misalkan pakai di leher, pakai di telinga, pakai di rambut semua. Enggak gitu maksudnya. Tetapi memaknai sabuh emas adalah pengetahuan itu berkonsep kemuliaan. Nah, dan yang terakhir itu Hari Raya Pager Wesi yang jatuhnya Rabu Kliwon Ukusinta. Nah, kemudian secara filosofisnya atau arti daripada sesungguhnya Hari Raya Pager Wesi bukan pagar dan besi, tidak ya. Pagar itu artinya benteng, membentengi. Usi itu sebuah kekuatan atau makna, power yang kita miliki atas dasar daripada pengetahuan yang kita miliki. Wajib kita pagari, kita bentengi supaya kita mampu berkata yang baik, kita mampu berbuat yang baik, kita mampu berperilaku yang baik, berpikir yang baik, supaya sesuatu ilmu yang sudah kita miliki menjadikan ilmu itu berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan tentang pemaknaan Hari Raya Saraswati. Nah, jadi setelah sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bapaknya sangat rinci sekali, mulai dari awal mula adanya wuku, mulai dari Sintan sampai Watu Gunung, dan akhirnya ditetapkan bahwa Raina Saraswati itu jatuhnya pada Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Dan juga banyak sekali rangkaian-rangkaian, yang terakhir itu adalah Pager Wesi. Dan tentunya sekarang kita juga sudah tahu bahwa ternyata upacara Saraswati itu adalah upacara turunnya ilmu pengetahuan, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kita di bidang pendidikan khususnya. Nah, tentunya Dewi Saraswati itu banyak sekali ada simbol-simbol, dan simbol-simbolnya itu
tentu pasti memiliki makna. Mungkin tidak banyak dari kita juga tahu dengan jelas makna-makna simbol yang terkandung pada Dewi Saraswati. Mungkin Bapak bisa menjelaskan makna-makna dari simbol yang ada pada Dewi Saraswati? Baik, terima kasih Ayulia atas pertanyaannya tentang makna daripada Saraswati. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, tidak asing lagi kita mengenal Dewi Saraswati, yang mana Dewi Saraswati disimbolkan sebagai gadis yang memancarkan aura kecantikan. Maka siapa sih sesungguhnya orang yang ada di dunia ini tidak suka dengan orang yang cantik, tidak suka dengan orang yang tampan. Tetapi di balik itu jangan terlarut dalam kecantikan, jangan terlarut dalam ketampanan. Nanti itu akan menjadikan diri kita merasa ego. Tetapi jadikanlah kecantikan pemaknaan yang mana itu ada dalam Dewi Saraswati yang mampu memberikan sebuah anugerah yang luas kepada semua makhluk. Itulah sesungguhnya simbol atau makna yang dituangkan di dalam aura kecantikan daripada Sang Dewi Saraswati. Yang mana Dewi Saraswati yang duduk di atas bunga teratai. Bunga teratai yang begitu indah lah yang bisa kita bayangkan. Kemudian disimbol kendaraannya angsa atau merah. Yang mana angsa adalah merupakan sebuah unggas atau binatang yang memiliki pemaknaan kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang nantinya sebagai bekal untuk mencari yang namanya kebenaran. Karena orang yang benar pasti sudah bijaksana. Kemudian keempat tangan Dewi Saraswati itu memegang yang namanya pertama itu ada genitri. Genitri merupakan sebuah lambang ilmu pengetahuan yang tidak berakhiran. Artinya apa? Ilmu itu wajib kita pelajarin sepanjang hidup kita, sepanjang hayat manusia. Kalau dalam bahasa kerennya istilahnya long life education. Artinya kita belajar seumur hidup. Kemudian ada keropak melambangkan tempat untuk menyimpan daripada ilmu pengetahuan, wadah. Ibaratkan kita memiliki air gitu, tetapi tidak ada tempat untuk kita menampung, otomatis airnya akan terurai. Sama juga dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan yang kita miliki tanpa wadah yang jelas, tanpa tempat yang jelas, maka pengetahuan itu ibaratkan sebuah mata pisau. Pernah Kak Ayu itu mendengar tentang mata pisau? Semakin diasah semakin tajam yang kayak gitu, Pak. Ya. Sesungguhnya pemaknaan daripada mata pisau itu memiliki dua sisi yang berbeda. Bisa salah satu kita bisa untuk mengupas kelapa, bisa kita mengupas mangga dan lain sebagainya. Tetapi bisa tidak pisau itu kita gunakan untuk menusuk orang. Bisa kan? Tidak mungkin tidak bisa. Itulah sesungguhnya mengapa wadah daripada pengetahuan itu harus kita jelas. Di mana kita tempatkan supaya tidak istilahnya
merugikan orang lain. Kemudian ada wina yang melambangkan bahwa pengetahuan itu memiliki nilai keindahan yang tinggi. Istilahnya begini, ada satyam, siwam, dan sundaram. Ada kebenaran, ada kesucian, ada keindahan. Estetika, itulah keindahan. Siapa sih yang tidak mau orang itu melihat sesuatu itu indah gitu? Karena keindahan yang nantinya pasti merupakan suatu rasa bangga yang nantinya kita miliki. Dan itu tentunya juga semua keinginan yang tentunya manusia inginkan gitu. Semua keindahan atau estetika itu menjadikan pengetahuan itu bermakna gitu. Selanjutnya ada teratai melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu suci, siwa. Selanjutnya gadis cantik, seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan bahwa siapa sih yang tidak menginginkan sebuah kecantikan atau ketampanan. Tetapi jadikan kecantikan itu sebagai sesuatu yang mendorong umat manusia untuk melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah kebijaksanaan. Kemudian air itu melambangkan bahwa pengetahuan itu terus mengalir, kontinuitas, continue. Tidak ada yang namanya pengetahuan itu mentok, ngendap itu istilahnya. Tapi mengalir, memberikan sebuah kehidupan kepada manusia yang membutuhkan. Kemudian angsa merupakan atau memiliki sifat kedewataan atau sifat spiritualitas. Kemudian burung merak melambangkan kebijaksanaan. Itu ayo yang dapat Bapak sampaikan tentang makna-makna daripada simbol Saraswati itu sendiri. Nah, jadi tadi Bapak juga sudah menjelaskan dan ternyata bahkan kecantikan Dewi Saraswati itu memiliki makna, yaitu memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan itu menarik. Terus juga ada air dan juga teratai, angsa, merak, keropak dan juga genitri, dan masih banyak sekali yang tentunya maknanya sangat menarik juga. Nah, kita dekat-dekat ini akan melaksanakan upacara Saraswati, dan juga saya dengar dari informasi yang saya dengar bahwa Saraswati kali ini tuh spesial karena merupakan Saraswati Ageng yang ada di SMA Negeri 1 Tembuku, karena akan melakukan upacara Resigana. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengapa kita perlu melakukan upacara Resigana khususnya di SMA Negeri 1 Tembuku. Baik, jadi pelaksanaan Hari Raya Saraswati yang nantinya kita akan laksanakan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan upacara Resigana. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakanlah sedikit tentang apa sih sesungguhnya pelaksanaan Resigana itu sendiri. Dan kemudian tadi sudah banyak sekali kita berbincang tentang pelaksanaan daripada Hari Raya Saraswati. Membahas tentang pelaksanaan upacara Resigana, sesungguhnya pelaksanaan daripada upacara Resigana ini merupakan sebuah konsep atau pemaknaan yang bertujuan kepada atau menghubungkan sang yajamananya atau sang yang melaksanakan upacara ini adalah
meminta restu kepada Sang Hyang Ganapati atau Sang Hyang Ngressigana. Yang tentunya Sang Hyang Ngressigana merupakan sebuah manifestasi daripada Tuhan itu sendiri atau ide Sang Hyang Widiwasa. Namun di Bali seringkali bahwa pelaksanaan daripada upacara Ngressigana ini dilakukan dengan cara mempersembahkan sesuatu terhadap Sang Hyang Dewa Ganapati. Dimaknai bahwa pelaksanaan Sang Hyang Ngressigana tentunya umat Hindu itu akan melakukan yang namanya caru. Ya. Karena pada dasarnya caru adalah merupakan tujuan umat kita melakukan upacara budayanya yang tentunya menjadikan sang Buddha menjadi Buddha Hita. Mengapa sesungguhnya kita melakukan upacara dengan pelaksanaan yang nantinya di SMA kita itu pelaksanaan carunya adalah caru Pancasata dengan penangkapnya binatang atau anjing belang bungkem. Inilah caru yang akan kita laksanakan nanti pada saat pelaksanaan upacara Ngressigana yang diserangkaikan dengan upacara Hari Raya Saraswati. Ya. Tentu pelaksanaan upacara Ngressigana ini sangat tepat sekali kita lakukan di sekolah. Karena pada dasarnya pelaksanaan upacara Ngressigana adalah bertujuan untuk menciptakan yang namanya keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan atau dalam konsep Hindunya ada istilahnya Trihita-karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusianya. Sehingga konsep-konsep inilah yang nantinya mudah-mudahan dengan pelaksanaan upacara Ngressigana sekolah kita memiliki aura yang baik, semua siswa senang belajar, mudah-mudahan sekolah kita selalu dalam lindungan daripada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Nah, karena apa? Karena tujuan sesungguhnya daripada upacara ini adalah kita meminta bantuan kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi yang kita yakinin bahwa mudah-mudahan energi negatif atau pengaruh kekuatan yang negatif ya baik secara skala ataupun niskala maka sesuai dengan arti daripada Sang Hyang Ganapati merupakan sebagai penghalang atau penghalau dari segala rintangan mampu memberikan anugerah kepada kita khususnya warga SMA Negeri 1 Tembuku. Nah,
Kemudian secara pelaksanaan daripada upacara Ngursigane tetap kalau di Bali ada tingkatannya ya, baik dari yang Madya, Nista, Utama dan lain sebagainya. Tapi di balik itu yang terpenting adalah rasa ketulus ikhlasan, rasa bakti yang melaksanakan upacara. Walaupun kita mewah melakukan sebuah konsep persembahan sebagaimana yang kita ketahui bahwa yadnya itu adalah merupakan sesuatu ketulus ikhlasan yang akan nanti kita persembahkan. Maka di sanalah muncul nilai-nilai keyakinan, nilai serada kita. Jangan sampai melakukan sebuah konsep yadnya yang didasari atas ego, walaupun kita lihat yadnya itu mewah. Tetapi walaupun yadnya yang kita lakukan kecil, tetapi keikhlasan dan rasa bakti itu kita bisa pahamin, maka niscaya kebahagiaan, keharmonisan itu akan kita dapatkan. Sebagai yang Bapak ketahui, ya, salah satu sastra menyatakan begini: siapapun yang memujaku dengan rasa tulus dan rasa ikhlas, maka akan kuberikan segala apa yang dia inginkan. Itu sedikit tentang konsep pelaksanaan upacara Wristigana. Nah, sekarang kita juga sudah tahu bahwa ternyata Resigana itu sangat erat kaitannya dengan Trihita Karana, ini mana juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, tentunya di sini sebelum kita mengakhiri podcast sesi kali ini, mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman sekalian yang menonton terkait dalam memaknai upacara Rahina Resigana dan juga Rahina Saraswati, khususnya bagi siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Tumbuku. Baik. Jadi setelah panjang lebar kita mengupas tentang bagaimana sesungguhnya daripada pelaksanaan Saraswati, kemudian upacara Wristigana, sesungguhnya disinilah ada beberapa pesan ya atau kesan yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama, selalulah bersyukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan itu sendiri, karena Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai akarnya yang memberikan keanugerahan atau memberikan kehidupan kepada semua umat manusia, yang tentunya umat manusia memiliki pengetahuan, widya. Dengan adanya widya, maka niscaya kebodohan itu bisa kita hilangkan. Kemudian selanjutnya kebenaran sejati dan kebahagiaan abadi tidak terlepas dari adanya tuntunan Sang Hyang Aji Saraswati. Nah, ini terkhusus bagi para siswa atau siswi dan pelajar. Jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai modal untuk meniti cita-cita demi keberlangsungan hidup yang lebih mapan dan sempurna. Dan yang terpenting, laksanakan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari diri sendiri. Nah, caranya bagaimana? Lakukanlah sembahyang, lakukanlah proses penyucian diri atau melukat, kemudian rajin-rajinlah bermeditasi, memusatkan pikiran.
itu beberapa pesan yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pesan-pesan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Baik, terima kasih sekali Pak Mangku sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di sini bersama kami. Dan juga semoga teman-teman yang menonton, apa yang disampaikan Pak Mangku bisa kalian simpan sebagai implementasi dari keropak tadi yang ada di Dewi Saraswati. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan podcast-podcast kita selanjutnya. Goresan Aksara sajikan kisah Amerta. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Dosma. Oke, sip.